Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Nah, agar anak-anak terhindar dari COVID-19, kalian harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Apa saja itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Buna. Hari ini kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi, apapun yang akan kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, anak-anak, walaupun pembelajaran hari ini masih dilakukan secara daring, kalian harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, menentukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Yang ketiga, menentukan dua bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Nah, anak-anak, di sini Buna punya sebuah poster bertuliskan waspada demam berdarah. Untuk itu, lakukan 3M. Nah, anak-anak, tadi untuk mencegah penularan COVID-19, kita harus menerapkan 3M. Apa saja? Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, sekarang untuk mencegah penyakit demam berdarah, kita juga perlu melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras adalah mengeluarkan air dari tempatnya. Contohnya menguras bak mandi. Jadi di sini kita membersihkan bak mandi minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menutup. Menutup adalah menjadikan suatu tempat yang terbuka menjadi tertutup. Contohnya menutup tempat penampungan air, yaitu drum, torem air, dan lain-lain. Yang ketiga, mengubur. Mengubur yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Contohnya yaitu mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Contoh, botol bekas dan plastik bekas. Nah, selain dikubur, kita juga bisa memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna atau bernilai. Contohnya menjadi sebuah kerajinan. Nah, anak-anakku, di sini Buna punya sebuah teks dengan judul Wabah Demam Berdarah. Anak-anak bisa perhatikan ya. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah adalah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk. Nah, seluruh warga bekerja sama dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca teks tadi, apa masalah yang ada pada teks? Iya, pintar. Masalah yang ada pada teks adalah
Ayah Dayu terserang demam berdarah. Lalu, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Iya, warga bergotong royong membersihkan lingkungan dan menerapkan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, dari teks tersebut ada beberapa kalimat yang menunjukkan kewajiban. Contoh, seluruh warga membersihkan lingkungan. Nah, coba kalian cari kalimat lain yang menunjukkan kewajiban dan dituliskan di buku tugas kalian ya. Nah, anak-anak, hak apa yang bisa didapatkan jika kita memenuhi kewajiban? Coba ini juga ditulis di buku tugas kalian ya. Nah, anak-anakku, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Iya, pintar. Ini adalah gambar orang yang sedang menolong orang lain di rumah sakit. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dan mukanya sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Melihat hal itu, Lani dan Udin berinisiatif untuk membantu Dayu. Mereka senang karena dapat membantu Dayu dan membuat Dayu bergembira lagi. Jika ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim, lalu Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus dan setiap kardus harus berisi bunga sedap malam dengan jumlah yang sama. Berapakah kardus yang dibutuhkan Dayu? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Nah, di sini kita akan mencari kemungkinannya. Tadi jumlah bibit bunga sedap malam ada 800 buah. Lalu kita misalkan jumlah kardus yang dibutuhkan ada 20 buah. Maka jumlah bibit dalam kardus dicari dengan membagikan jumlah seluruh bibit dengan jumlah kardus, yaitu 800 dibagi 20. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. Hasilnya 40. Jadi, ketika jumlah kardusnya ada 20, maka masing-masing kardus berisi 40 buah bibit bunga sedap malam. Nah, dapatkah anak-anak menggunakan permasalahan tadi dengan jumlah bibit yang berbeda? Coba tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Lalu, tentukan juga banyak kardus yang digunakan serta banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, ini juga ditulis di buku tugas kalian ya. Anak-anakku kelas 3, tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jadi, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, pintar sekali. Yang pertama, kita belajar menentukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, kita belajar tentang kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Contohnya, dengan tetangga kita harus saling tolong-menolong. Yang ketiga, kita belajar menentukan dua bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Nah, anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian atas materi yang sudah Bunda sampaikan tadi, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang akan Bunda kirim di WhatsApp grup ya. Nah, anak-anak, kalian harus tetap semangat karena Bunda yakin kalian bisa mengerjakan seluruh tugas yang Bunda berikan. Bunda yakin kalian adalah anak-anak yang pintar
dan anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.